Perkenalkan, nama saya Rahmana Isnaina Hanum, NPM 2216071027. Hari ini saya akan membahas mengenai perbandingan menarik antara nation branding dua negara, yaitu Indonesia dengan Korea Selatan. Mari kita mulai. Kedua negara ini mempunyai strategi yang unik untuk memperkenalkan identitasnya di dunia internasional nih. Indonesia, sebuah negara kepulauan besar dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Kemudian Korea Selatan adalah pusat budaya pop modern yang mendunia. Siapa sih yang nggak tahu K-pop gitu kan? Nah, dalam video ini kita akan eksplorasi komponen dari nation branding kedua negara tersebut berdasarkan 6 hexagon and hold yang dikemukakan oleh Simon and Holt, yaitu ada apa aja sih? Ada pariwisata, ada ekspor, pemerintahan, rakyat, budaya dan warisan, serta investasi dan imigrasi. Langsung aja kita mulai dengan Indonesia. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang kaya. Indonesia sendiri punya slogan yaitu Wonderful Indonesia yang menonjolkan keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya Korea Selatan. Di sisi lain adalah salah satu pemimpin inovasi yang berada di Asia Timur dengan slogan Imagine Your Korea. Negara ini menonjolkan budaya modern yang berpadu padan dengan tradisi. Keduanya menggunakan branding untuk menarik wisatawan, meningkatkan ekonomi, dan memperkuat identitas secara global. Kemudian Indonesia dikenal dengan destinasi alam dan budaya yang luar biasa. Kampanye Wonderful Indonesia memiliki 5 pilar utama, yaitu alam, kuliner dan kesehatan, seni dan warisan, rekreasi dan waktu luang, serta petualangan. Sedangkan Korea Selatan menggunakan Korean Wave atau Hallyu, ya siapa sih yang nggak tahu K-pop gitu kan, untuk menarik wisatawan internasional. Lokasi-lokasi yang sering muncul di drama Korea seperti Jeju Island atau Bukchon Hanok Village. Pasti yang sering nonton drakor pasti tahu tempat-tempat ikonik, Sungai Han dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget. Itu menjadi daya tarik utama. Keduanya berhasil mempromosikan pariwisata, tetapi pendekatan mereka berbeda-beda. Indonesia mengandalkan alam dan budaya tradisional, sedangkan Korea Selatan fokus pada budaya pop dan modernitas. Kemudian dari sisi ekspor, Indonesia dikenal dengan produk seperti minyak sawit, kayu, otomotif, dan rempah-rempah. Ekspor ini mendukung ekonomi nasional dan memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam. Sedangkan Korea Selatan unggul di teknologinya. Teknologinya seperti elektronik, kendaraan, dan semikonduktor itu adalah termasuk yang unggul gitu. Produk-produk budaya seperti K-pop, K-drama itu juga menjadi bagian penting dari ekspornya mereka. Bahkan pada tahun 2024 ekspor budaya, produk budayanya ini tuh mencapai 950 miliar Korean won. Wow. Terjadi peningkatan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya. Kemudian Indonesia aktif di dalam forum internasional seperti PBB dan G20. Kebijakan ekonomi dan diplomasi aktif memperkuat citra Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki peran di panggung internasional. Sedangkan Korea Selatan selain aktif di forum-forum internasional juga, Korea Selatan juga sangat mendukung penuh inovasi-inovasi teknologi seperti di dalam keterlibatannya dalam aliansi semikonduktor Chip for Alliance. Pendekatan ini menunjukkan fokus Korea pada peran strategis dalam ekonomi global yang berbasis teknologi. Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di aliansi semikonduktor Chip for Alliance ini. Kemudian masyarakat Indonesia dikenal dengan keramahan dan keterbukaan mereka. Dalam survei global, Indonesia menduduki peringkat kedua dalam indikator keramahan. Namun di sisi lain, masyarakat Korea Selatan terkenal dengan kerja kerasnya yang tinggi, kemudian menghormati budayanya. Selanjutnya adalah kolaborasi antar manusia. Sikap pekerja keras mereka ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.
Selanjutnya, Indonesia memiliki budaya kaya yang diakui UNESCO, termasuk seperti wayang kulit, keris, tari saman, dan juga angklung. Keunikan budaya ini menjadi sebuah daya tarik yang cukup besar dalam nation branding ini. Namun di sisi lain, Korea Selatan memanfaatkan budaya tradisionalnya juga, seperti hanbok, kimchi, kemudian budaya tradisional tersebut dikombinasikan dengan budaya-budaya pop modern, yaitu seperti kampanye-kampanye yang mengkolaborasikan antara tradisional dan juga modern seperti itu, yaitu seperti kampanye Hanstyle adalah sebuah inovasi yang mengintegrasikan tradisional dan modernitas. Kemudian Indonesia meluncurkan Golden Visa pada tahun 2024. Golden Visa ini bertujuan untuk menarik para investor asing dan para profesional di kancah global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan Korea Selatan dengan kebijakan ekonominya yang terbuka terus menarik perusahaan global melalui perjanjian perdagangan bebas dan juga kemudahan-kemudahan berbisnis di Korea Selatan. Inisiatif ini memperkuat posisi Korea sebagai pusat keuangan dan logistik di Asia Timur. Kemudian dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan juga Korea Selatan memiliki strategi nation branding yang berbeda, yang unik. Mereka memiliki sisi uniknya masing-masing, begitu. Indonesia fokus pada keindahan alam dan juga keragaman budayanya, sedangkan Korea Selatan menunjukkan inovasi teknologi dan juga budaya pop. Kedua negara ini menunjukkan bahwa branding bukan hanya mengenai promosi, tapi juga mengenai nation brand, identitas nasional yang melekat di tiap-tiap negara. Baik, terima kasih telah menonton video singkat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.